really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Geta Adugama di channel Hukama Official, channel yang selalu memberikan informasi pada teman-teman yang ada di seluruh dunia ya, selalu di Indonesia juga. Baiklah teman-teman, kita langsung saja akan memberikan informasi tentang bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai yang sekarang sudah mulai selesai dicairkan, dan teman-teman yang belum dicairkan semoga segera dicairkan. Sebelum dimulai jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe channel Hukama Official agar channel ini memberikan informasi terus dan semangat ya untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Nah, kali ini datang dari Kabupaten Banyumas, di mana di Kabupaten Banyumas ternyata ada beberapa berita viral yang terjadi, yaitu di mana sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas diperiksa oleh penyidik reserse kriminal atau reskrim Polda Jawa Tengah. Nah, ini ada berita sedih atau apa ya, tapi saya harus menginformasikan ini. Nah, terus berikutnya terkait bantuan pangan non tunai atau BPNT Kabupaten Banyumas. Jumat 9 April 2021, selain anggota DPRD ada juga pegawai dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dinsos Permasdes Kabupaten Banyumas. Pemeriksaan Kabupaten Banyumas ini ya diperiksa. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Banyumas, di Polresta ya. Jadi Kapolresta Banyumas Kombes Pol M Firman L Hakim melalui BRI membenarkan bahwa ada pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik reskrim Polda Jateng, di mana pihaknya hanya ketempatan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi Polresta ini hanya sebagai tempat ya untuk penyelidikan tersebut. Nah, semuanya yang melakukan penyelidikan dari pihak Polda Jateng. Jadi hanya dari Polda Jateng, tidak ada dari Kabupaten Banyumas. Mereka hanya menggunakan tempat kami untuk pemeriksaan saksi. Ya, ini hanya status sebagai saksi ya teman-teman. Lalu dari informasi yang berhasil dihimpun, ada 2 orang dari anggota DPRD Banyumas dan 3 orang dari pegawai Dinsos Permasdes. Mereka diperiksa pada Jumat. Meski demikian, masih adanya kemungkinan ada beberapa saksi yang lain akan kembali diperiksa pada hari Sabtu. Dari data yang ada, jumlah penerima BPNT di Banyumas sekitar 136.135 orang atau keluarga penerima manfaat ya teman-teman. Ada 100-an ribu lebih yang disebar 331 desa atau kelurahannya di 27 kecamatan di Banyumas tersebut. Nah, BPNT di Banyumas sempat menjadi sorotan berbagai pihak karena ada beberapa kejanggalan. Selain dari masyarakat, ada juga pegiat anti korupsi yang menyoroti kasus tersebut. Nah, ini beritanya bahwasanya ada indikasi adanya penyelewengan atau ketidakberesan dari program bantuan pangan non tunai inilah. Ini beritanya sudah bersebar luas lah di medsos online atau surat kabar yang ada lah. Bahwasanya yuk teman-teman bareng-bareng kawal bantuan pangan non tunai, kawal bantuan program PKH, kawal bantuan sosial tunai, kawal apapun program dari pemerintah agar memang sesuai peruntukannya, agar memang benar adanya, bahwasanya bantuan ini jangan sampai ada yang bermain di situ. Nah, dari kepolisian sendiri sudah memeriksa beberapa orang tersebut. Nah, maka berarti menjadi ada laporan bahwasanya ada hal-hal yang memang tidak patut untuk dijabarkan. Lalu sudah hampir setahun program BPNT ini digulirkan oleh pemerintah pusat. Selama itu juga KPM di Banyumas ini ya itu menerima protein hewani berupa daging sapi. Nah, jadi sekarang adalah poinnya di sapi, daging sapi. Kita belum tahu yang kentang, yang tempe, yang lainnya ini apakah sedang diperiksa juga atau tidak, kita juga belum tahu. Lalu sebesar 400 sampai 500 gram. Padahal berdasarkan pendum atau pedoman umum, sumber protein hewani dapat berupa telur, daging sapi, ayam, ikan dan sebagainya. Lah, di Banyumas telur yang menerima, daging sapi pun menerima.
Lalu harga yang diberikan berkisar 120.000 per kilogramnya. Menjadi catatan bagi Komisi 8 DPR RI, yaitu Pak Wastam sendiri. Pak Wastam pun aslinya Jatilawang, berarti kan orang Banyumas juga. Malam ini tengah melaksanakan kunjungan kerja masa reses persidangan 4 tahun sidang 2020-2021 bersama Kemensos RI di Kabupaten Banyumas. Jadi anggota Komisi 8 RI dari fraksi Partai Demokrat Pak Wastam ini melihat ada ketidakberesan dari proses suplai PPNT di Banyumas, terutama pengadaan protein hewani yang berupa daging sapi impor ya. Dia berdasar dari jenis dan harga yang dirasa tidak wajar. Jadi mungkin ada laporan dari warga atau dari LSM atau dari mana, terus masuk ke Pak Wastam sebagai fraksi DPR dari Komisi 8 DPR RI, lalu diteruskan dari kepolisian, coba cek dan recheck apakah benar dan tidak. Berikutnya Pak Wastam berbicara bahwasanya mengungkapkan DPR RI dan Kemensos RI awasi bantuan DPKS dan BPNT ini dengan ketat setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran kita cek lagi nih lah begitu. Betul apa yang tadi disampaikan Pak Bupati, harus tidak ada monopoli. Tidak ada monopoli ini sangat luar biasa. Jadi sebenarnya malah yang bagus adalah apabila warung-warung di sekitar itu bisa memanfaatkan usaha-usaha yang ada di daerah masing-masing, tidak usah dikoordinir jadi satu, yang mengakibatkan menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha yang di atas. Mungkin seperti itu ya lah. Ternyata ini sebuah permasalahan, ada seperti hal itu terjadi, ada monopoli. Nah itu jelas Pak Wastam kepada wartawan. Lebih lanjut, Pak Wastam menekankan ketidakberesan juga terlihat dari sisi harga yang dipatok supplier. Jadi supplier ini mematok harga yang luar biasa. Jadi di situ di Banyumas 120.000 per kilonya. Menurutnya itu sangat tidak wajar karena daging impor mungkin. Sedangkan di pasaran itu hanya sekitar 55.000 hingga 65.000 per kilonya. Berarti kan separohnya sendiri. Wah, luar biasa kan, berarti yang kaya makin kaya, yang miskin. Nah seperti itu kan ya lagunya lah. Lalu kalau untuk daging sapi lokal nggak apa-apa, itu wajar. Tapi ini kan daging sapi impor. Nah yang harganya hanya sekitar 55.000 hingga 65.000 per kilonya. Kalau ambil untung 5.000 itu wajar lah. Ini masa ambil untung 100%. Nah, jadi kita juga sebagai warga negara Indonesia yang menerima atau yang tidak menerima, benar-benar harus mengawal bantuan ini. Saya sebagai pendamping pun hanya bisa mengawal, hanya bisa memberikan informasi. Terus yang bekerja ya orang-orang itu juga. Jadi punya bagian masing-masing. Nah, selama ini saya selalu memposting kegiatan-kegiatan pencairan BPNT, kegiatan-kegiatan pencarian PKH, yaitu adanya seperti itu. Kita tidak ada mengada-ada, bahwasanya pendamping pun tidak ikut campur untuk urusan penyediaan barang atau dan sebagainya. Nah, hanya ketika ada kegiatan seperti itu, pendamping sosial pun hanya bisa melihat saja bagaimana sih kegiatannya, benar atau tidak, ada pengumpulan KKS atau tidak dan sebagainya. Nah, ketika hal-hal seperti itu terjadi, kita juga punya kewajiban agar warga ini benar-benar mengikuti aturan pemerintah yang sudah diberlakukan. Karena pemerintah hadir di sini untuk teman-teman sudah memberikan bantuan yang sangat luar biasa kepada teman-teman. Nah, 200.000 per bulan ini tidak terasa untuk sendiri, tapi ketika dijumlahkan banyak, anggarannya luar biasa ya. Jadi patut disyukuri. Nah, terus apabila yang belum cair, ya mohon tadi bersabar dan bersadar diri. Memang apakah ada data atau apa yang mengakibatkan bantuan teman-teman ini tidak cair begitu ya teman-teman. Nah itu informasinya dari Kabupaten Banyumas, di mana ada kejanggalan di dagingnya ya. Oke. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya Gita dari pendamping sosial Kecamatan Jembaran Kabupaten Banyumas undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, sip, santun, integritas, profesional. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.